So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yoja Egista NPM 21 340029. In this video, I want to review a 7th grade student's book. The title of the book is English for Nusantara. So, I will review chapter 2 of this book, a unit 3 about a secret recipe. So, jadi di sini saya akan mereview buku English for Nusantara chapter 2, unit 3, tentang resep rahasia, a secret recipe. Saya akan mereview 2 section. Oke, section yang pertama yaitu tentang say what you know. Katakan apa yang kalian ketahui. Oke, so di sini ada 3 pertanyaan. Di section yang pertama ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, do you help your parents in the kitchen? Apakah kalian membantu orang tua kalian di dapur? Nah, cara menjawab pertanyaan ini adalah ketika pertanyaannya menyebutkan kata do duluan di sini, kita menjawabnya dengan misal, yes, I do. Misal kalian membantu orang tua kalian, berarti kalian jawabnya dengan yes, I do. Tapi kalau misalnya kalian, oh enggak, saya tidak membantu orang tua saya, kalian bisa jawab dengan no, I don't. Nah, jadi kalau misalnya di sini pertanyaannya dengan do, kalian jawab dengan yes I do atau no I don't. Nah, berlaku juga kalau misalnya pertanyaannya di sini dengan menggunakan will. Misalnya, will you help me in the kitchen? Apakah kamu mau membantu saya di dapur gitu ya? Kalian jawabnya juga dengan kalau misalnya kalian mau nih, yes I will. Ya, aku mau gitu. Terus kalau tidak mau, kalian bisa jawab no, I will not gitu. Aku tidak mau gitu. Nah, itu cara menjawab pertanyaan yang pertama. Lalu, pertanyaan yang kedua. Name 3 cooking utensils you can find in the kitchen. Sebutkan 3 peralatan memasak yang kalian bisa temukan di dapur. Apa aja tuh peralatan yang ada di dapur? Misalnya ada sendok. Sendok bahasa Inggrisnya itu spoon. Terus kalian bisa lihat aja di sini nih. Ada knife atau pisau gitu ya. Ada juga misalnya kompor. Oh, kompor apa ya bahasa Inggrisnya? Stove. Ya, ada kompor. Nah, itu 3 peralatan masak yang ada di dapur. Kalian bisa menjawabnya dengan seperti tadi. Lalu, yang ketiga, ada name 3 cooking ingredients you can find in the kitchen. Sebutkan 3 bahan masakan yang kalian bisa temukan di dapur. Misalnya ada bawang merah nih. Bawang merah itu onion. And then ada bawang putih, garlic. Lalu ada lagi yang manis-manis nih, sugar atau gula. Terus ada yang asin-asin yaitu salt. Nah, bisa salt itu garam. Jadi kalian bisa sebutkan ya 3 di sini, 3 aja apa-apa. Oke. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan section yang pertama. Lalu kita lanjut ke section yang kedua. Section kedua itu language focus. Nah, di section yang kedua ini ada 3 poin pertanyaan. Poin yang pertama, look at the picture 2.7 again. Jadi kalian melihat picture number 2.7 lagi nih. Oh ya, ini suruh melihat lagi kita. Lalu, label the picture with the correct number based on the list of utensil names in the table. Jadi kalian harus melabeli nih. Apa sih nama-nama yang ada
nama-nama yang nama-nama peralatan masak yang ada di gambar ini eh, dengan tabel 2.2 nih di sini. Di sini ada nama-namanya dan kalian harus melabelnya atau kalian memasangkannya dengan gambar yang ada di sini. Misalnya di sini ada ladle. Ladle itu sendok, tapi sendok sayur. Nah, kita cari nih di sini ladle, sendok sayur itu yang seperti apa ya? Oh, di sini ada sendok sayur, ladle. Nah, di sini ada ladle nih. Ini ladle, ini ladle. Terus yang kedua ada apa kira-kira? Ada spoon. Nah, ini sendok, sendok makan biasanya ya. Nah, spoon ini ada di sini. Kita labelin dengan spoon. Spoon. Oh, warnanya tidak terlihat. Spoon. Spoon ya di sini. Lalu ada lagi fork. Fork itu adalah garpu. Ada di sebelah spoon nih, forknya. Kita bisa namain juga di sini fork. Nih, garpu. Nah, seperti ini ya cara mengerjakan section yang kedua, poin A atau poin pertama. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada section yang kedua, poin B. Ini perintahnya adalah work with a friend and discuss the following questions. Jadi kalian diminta untuk bekerja sama, bekerja kelompok gitu ya, dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan teman kalian nih. Tuh. Nah, pertanyaan pertama nih ada, what do you do with the utensils in the kitchen? Apa sih yang Anda lakukan? Apa yang kalian lakukan dengan peralatan yang ada di dapur? Pertama ada, I use the ladle to, saya menggunakan sendok, sendok makan ya, sendok sayur, maaf, sendok sayur maksudnya, untuk, kira untuk apa ya kita menggunakan sendok sayur? Soalnya, kita menggunakan sendok sayur untuk make a soup, atau so make a soup, membuat sup. Eh, bisa menggunakan make a soup. Saya menggunakan sendok sayur untuk membuat sup. Itu bisa. Lalu yang kedua ada I use the spoon to. Saya menggunakan sendok, sendok makan ya biasanya. Untuk apa ya kira-kira sendok makan? Bisa untuk scoop the rice. So, scoop the rice. I use the spoon to scoop the rice. Saya menggunakan sendok makan untuk menyendok nasi gitu ya. Menyendok nasi gitu. Lalu ada lagi yang ketiga adalah I use a napkin to. Apa napkin ya? Napkin itu adalah lap, lap untuk membersihkan sesuatu. So, I use a napkin to. Biasanya kita ngelap apa ya kira-kira? Untuk wipe, misalnya wipe something. Something ini bisa meja, misal something kayak table atau lain-lain lah ya, deh dan lain-lain. I use a napkin to wipe something, atau kalian bisa menggunakan table juga. Saya menggunakan lap untuk mengelap sesuatu atau bisa juga mengelap meja misalnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke question number 2. What do you do with the ingredients in the kitchen? Apa yang kalian lakukan dengan bahan-bahan yang ada di dapur? Nah,
Misalnya, I blank 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 the vegetable into small pieces. Saya the vegetable. Sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Kalian ngapain ya dengan sayuran itu? That cut. I cut the vegetable into small pieces. Saya memotong sayuran menjadi potongan-potongan kecil. Tuh, bisa. Lalu, selanjutnya ada I blank 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 the stove to start cooking. Saya, the stove itu adalah kompor untuk memulai memasak. Kita harus apain ya kompornya kalau mau mulai masak? Of course, turn on atau menyalakan kompornya. Turn on. So, I turn on the stove to start cooking. Saya menyalakan kompor untuk memulai memasak. Oke, yang terakhir ada I blank 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 the oil into the pan. Saya blank 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 minyak ke dalam wajan. Nah, kita ngapain ya kita ya? First, kita memasukkan minyak itu ke dalam wajan. Masukkan itu bisa put. So, I put the oil into the pan. Saya memasukkan minyak ke dalam pan atau wajan. Itu. Nah, seperti itu cara untuk mengerjakan section 2.b ini. Oke, yang selanjutnya ada section 2.c di sini. Nah, point C. Now, match the action verbs on the left column and the suitable description on the right column. Jadi, kalian ditugaskan untuk memasangkan atau mencocokkan ya action verbs atau kata kerja aksi di kolom kiri. Kolom kiri yang ada 1, 2, head, cut, itu kolom kiri, and the suitable description on the right column. Terus nih, dicocokkan dengan yang A, the carrot, and the potato, the vegetable into small pieces, itu dicocokkan dengan itu. Nah, gimana caranya untuk mencocoknya? Nah, soalnya nih, yang pertama, head. Head itu panaskan. Panaskan apa kira-kira yang harus kita panaskan? Soalnya head, panaskan. Apa yang harus kita panaskan? C, misalnya. The oil in the pan. Kita harus memanaskan minyak yang ada di wajan yang terlebih dahulu. Terus dari situ cut. Kira-kira apa yang harus kita potong? Of course, vegetable pastinya ya kan? Into small pieces. Atau sayuran menjadi potongan-potongan yang kecil. Terus selanjutnya adalah stir atau aduk. Apa yang harus kita aduk kira-kira? Aduk the butter and flour mixture well. Jadi stir, aduk the butter, mentega dan asam dengan baik. Tuh. Lalu yang selanjutnya ada mix. Mix. Pakai E. The salt into the fried rice for seasoning. Campur. Campur. Garam ke dalam nasi goreng untuk bumbu. Lalu yang kelima ada turn on. Kita harus
Menyalakan apa kira-kira? Menyalakan? Of course, menyalakan kompor. Menyalakan kompor. Turn on the stove. Nyalakan kompor. Lalu ada pour, pour, pour. Tuang. Tuangkan the water into the pan. Tuangkan air ke dalam panci atau wajan. Lalu put in the rice and the egg in the pan. Masukkan the rice, masukkan nasi dan telur ke dalam pan atau wajan. Dan yang terakhir adalah peel, kupas. Kupas the carrot and the potato. Kupas wortel dan kentang. Peel, mengupas. Peel itu mengupas ya. Nah, beginilah cara untuk mengerjakan session 2 poin yang terakhir atau poin yang C. Baiklah, I think that's all about my review today. So, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.